Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah orang Kristen menyembah tiga Allah? Mohon pencerahannya. Jika teman-teman muslim misalnya bertanya dalam ketidaktahuan mereka, ya nggak salah juga. Pak, apakah iman Kristen itu artinya Tuhan itu tiga, Pak? Karena dalam Al-Quran itu kafir loh Pak kalau Tuhan tiga itu. Nah, lebih baik jujur dari awal kan? Daripada Anda tidak tahu bagaimana teman muslim punya pemahaman. Kan lebih baik dibuka di awal, memang kita berbeda. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Terus saya jawab, nggak ada Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Masa nggak ada, Pak? Kamu lihat semua gereja, mulai dari gereja Gemit, gereja GKIN, gereja Pentakosta, Karismatik, Katolik, ada nggak orang yang menyanyi ketiga dari yang tiga? Nggak ada lah. Berarti apa? Itu bukan Kristen. Terus dia bilang, berarti kitab saya salah apa? Nggak salah, cuma salah alamat. Penerapannya bukan untuk orang Kristen. Lagi untuk siapa? Ya kamu cari sendiri lah, itu kan bukan kitab saya, ini kitabmu kan. Di sini dialog teologis terbangun dengan baik. Karena dalam iman Kristen tidak ada itu definisi Allah ketiga dari yang tiga itu. Apalagi kalau menurut pandangan Quran sendiri ketiga dari yang tiga ini siapa? A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini pertanyaan diberikan kepada Isa al-Masih. Apakah kamu berkata pada samamu manusia, jadikanlah saya Isa wa ummiya Maryam, ibuku Maryam, ilahaini min dunillah, menjadi dua ilah di samping Allah. Nah, Protestan jangan kesusun nuduh dulu. Jangan terkesan nuduh ini Katolik, Pak, bukan. Orang Katolik juga tidak ada yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, juga tidak ada. Ini nggak ada hubungannya dengan Katolik juga. Kemungkinan yang diserang oleh Al-Quran itu adalah kepercayaan bidat Kristen yang waktu itu dihadapi oleh Islam, namanya sekte Koliridianisme. Dan ini bukan ajaran gereja manapun juga bukan Katolik. Sekalipun orang Protestan tidak setuju dengan Mariologi gereja Katolik, silahkan. Tetapi harus kita tahu, namanya juga rumah Katolik, tidak pernah sampai ke Mekah, namanya Roma. Nah, inilah antara pembelajaran sejarah, dialog lintas iman atau ilmu agama-agama harus seiring supaya kita tidak salah paham. Kalau tidak salah paham, pahamnya kemudian salah. Yang sering terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Makanya saya bilang Trinitas itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan itu tiga, tidak ada kaitannya. Ini tadi perjanjian lama. Maka jelas dikatakan dalam kitab Kejadian, Elohim, Ruach Elohim, Dafar Elohim, firman Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Elohim Echad, El Echad, Adonai Echad. Dari perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah baptisan, baptiskanlah mereka esto onomatu patros, gitu iu gitu agiu pneumatos. Perhatikan, esto onoma, demi nama, ini bentuk tunggal, bukan esto onomati, demi nama-nama. Berarti satu nama itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu satu hakikat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan refleksi rasuli ini, maka gereja di kemudian hari merumuskan Tritunggal itu una substansia tres persona. Satu substansi di dalam tiga persona. Hubungannya apa? Diskresi non separati, distingsi non divisi, berbeda-beda tetapi tidak terpisah, beragam namun tak terbagi. Ini jelas sekali kalau orang itu nggak ada di Alkitab, Pak. Ya, ilmu tauhid judulnya juga tidak ada di Al-Quran, sama-sama tidak adanya. Namanya teologi itu kan refleksi terhadap iman. Iman mendahului perumusan. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.